Hari ini saya mengajak kamu merasakan atmosfer yang terjadi pada 4.000 tahun lalu. Sejarah seringkali mencatat kemenangan dalam angka dan wilayah. Namun, ada satu titik dalam sejarah manusia di mana kemenangan lahir dari kehancuran hati yang paling dalam. Tahun 619 Masehi, umat Islam mengenalnya sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Bayangkan kamu berada di posisi Muhammad waktu itu. Beliau baru saja kehilangan Khadijah, cinta sejatinya, sekaligus penyokong finansial dakwahnya. Tak lama kemudian, paman sekaligus pelindung politiknya, Abu Thalib, wafat. Tak hanya itu, beliau diusir dari Taif dengan lemparan batu, hingga sandal beliau bersimbah darah. Secara logika manusia selesai sudah. Waktu itu dakwah Islam berada di titik nadir. Namun, di saat bumi seolah menutup pintunya, langit justru membuka gerbangnya lebar-lebar. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kamu membedah perjalanan, melintasi ruang dan waktu yang tak hanya membuktikan kebesaran Pencipta, tapi juga mengubah struktur kehidupan manusia selamanya melalui satu perintah, sholat. Saya mengajak kamu beragama secara logis. Bagaimana mungkin perjalanan ribuan kilometer dan menembus 7 lapis langit terjadi hanya dalam satu malam? Kita akan melihatnya dari sudut pandang sejarah, teks klasik, dan refleksi jiwa. Malam itu, malaikat Jibril datang membawa buruk. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 7, halaman 206, dijelaskan bahwa buruk berasal dari kata bark atau kilat. Langkah kakinya sejauh mata memandang. Perjalanan ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mengapa ke Al-Aqsa terlebih dahulu? Mengapa tidak langsung vertikal ke langit dari Ka'bah? Inilah rahasianya. Para ulama, termasuk Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahikul Makhtum menjelaskan bahwa ini adalah simbol konsolidasi risalah samawi. Di Al-Aqsa, Nabi Muhammad mengimami seluruh nabi terdahulu. Ini adalah serah terima estafet kepemimpinan spiritual dunia. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Al-Aqsa, sekarang Palestina, dalam sekejap ini disebut Isra. Selanjutnya, bagaimana dengan Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Jika Isra adalah perjalanan horizontal di atas bumi, maka Mi'raj adalah perjalanan menembus multiverse spiritual. Inilah bagian yang paling menggetarkan. Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan makrifat. Di setiap lapisan langit, Nabi bertemu dengan para nabi sebelumnya. Bukan sekadar sapaan, tapi pengakuan. Langit pertama, Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihissalam, Bapak manusia. Tingkat langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa alaihissalam dengan sangat emosional. Pada tingkat langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kan bagaimana Nabi sampai di Sidratul Muntaha, tempat di mana ilmu makhluk berhenti. Jadi, sinilah tanpa perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan kekasihnya. Disinilah hadiah terbesar untuk umat manusia diberikan. Awalnya, Allah mewajibkan 50 waktu salat. Bayangkan jika itu tetap berlaku, kita akan sujud setiap 28 menit sekali. Namun, disinilah peran Nabi Musa alaihissalam yang meminta Muhammad kembali meminta keringanan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 349 kitab salat, Nabi Muhammad bolak-balik antara Allah dan Musa. Hingga akhirnya tersisa 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ia adalah 5 waktu, namun nilainya sama dengan 50. Dalam pahala, keputusanku tidak dapat diubah. Salat bukan beban, tapi kebutuhan. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki mirajnya sendiri. Bila Nabi naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita
umatnya naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbiratul ihram dalam solat kita. Seperti kata pepatah ulama, as-solatu mi'rajul mu'minin. Solat adalah mirajnya orang beriman. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj untuk menjemput perintah solat, agar kita, umatnya yang terjebak dalam gravitasi dunia, memiliki cara untuk naik menemui Tuhan setiap hari. Solat adalah teknologi yang disediakan Tuhan agar manusia tidak kehilangan kewarasannya di tengah hiruk-pikuk materi. Solat adalah momen di mana waktu berhenti dan kita kembali ke titik nol di hadapan keabadian. Sekembalinya Nabi ke Makkah, badai skeptisisme menerjang. Abu Jahal mencibir. Namun Abu Bakar berkata, jika dia yang mengucapkannya, maka itu benar. Sebuah teladan tentang total trust atau kepercayaan penuh. Secara sains, kita mungkin dapat berbicara tentang relativitas waktu Einstein atau teori multiverse. Namun, bagi jiwa, Isra Miraj adalah pengingat bahwa setelah penderitaan yang hebat, selalu ada pelipur lara yang jauh lebih baik. Jika hari ini kamu merasa berada di tahun kesedihanmu sendiri, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyiapkan Mi'raj bagi mereka yang sabar. Kapan terakhir kali keningmu bersentuhan dengan sajadah dan kamu merasa sedang berada di Sidratul Muntahamu sendiri, mengadukan segala lara dan hiruk-pikuk duniamu? Jadikan salatmu sebagai mi'raj pribadimu, karena saat kita sujud di bumi, sejatinya suara kita terdengar hingga ke arsy. Teman-teman, kapan terakhir kali salatmu terasa seperti sebuah perjalanan? Bukan sekadar beban rutinitas, perjalanan ini tidak berakhir 14 abad yang lalu. Ia berlanjut setiap kali muazin mengumandangkan Hayya 'alas shalah, marilah meraih kemenangan.